Bapak Ibu sekalian, mari kita perhatikan. Ternyata saya beberapa waktu yang lalu diundang ceramah di Medan. Lalu satu orang dari Medan bertanya kepada saya, Pak Kiai, memang kenapa sih nggak ada apa orang Jakarta yang berani untuk bunuh itu si Ahok? Kalau nggak ada yang berani, biar saya aja udah buat tim dari Medan. Saya akan bunuh itu Ahok. Saya bilang, nah bagus nih, bagus. Saya jawab, saudara sekalian, masalah Ahok ini tadinya kita pikir cuman masalah dia. Begitu kita lihat sekarang, masalah Ahok tidak sesederhana itu. Kalau Ahok sekarang ada orang yang bunuh dia, apa selesai urusan? Tidak selesai. Karena ternyata dia hanya seorang wayang. Hanya seorang wayang yang dimainkan oleh bos-bosnya di negara balik sana, saudara sekalian. Betul apa tidak? Dan kita udah bisa lihat kualitas penegakan hukum kita terhadap seorang Ahok. Kalau saat sekarang ini Ahok ada yang bunuh dia, besok lusa siapa yang menjamin orang-orang seperti Ahok akan rame-rame menista agama, kemudian tidak ditegakkan hukum, saudara sekalian. Betul apa tidak? Sekarang nih wajar nih ya. Jadi kita kecurigaan kita makin bertambah terus. Bahwasannya saat sekarang ini kekuatan komunis sedang digalang sekuat-kuatnya di Republik ini, saudara sekalian. Kita lihat berbagai macam indikasi-indikasi. Ya, dimulai nih sejak reformasi Republik Indonesia tahun 97 yang lalu. Masya Allah, luar biasa. Mulailah usaha-usaha untuk melegalisasi komunis di Indonesia diberlakukan. Ada usaha untuk mencabut kembali TAP MPRS nomor 25 tahun 66 yang melarang paham komunisme, Leninisme, Marxisme ditegakkan di Republik Indonesia ini. Mau dicabut kembali. Alhamdulillah orang DPR, MPR waktu itu masih banyak yang muslimnya, yang berimannya. Akhirnya mereka gagal, saudara sekalian. Melihat gagal cabut TAP MPRS, lalu mereka masuk dengan apa? Mencabut undang-undang Litsus penelitian khusus. Dulu ada Litsus, sebelum orang mau jadi pejabat, ikut Litsus dulu itu. Ini orang ada keturunan PKI atau tidak? Ini orang ada ada belajarnya dari mana, guru-gurunya siapa, ada embel-embel PKI atau tidak. Kalau ada embel-embel komunis, tidak akan bisa jadi pejabat, saudara sekalian. Litsus itu berhasil gol, dicabut, saudara sekalian. Begitu Litsus gagal, mulailah anak-anak komunis ini masuk ke partai-partai. Ada yang jadi penasehat menteri, ada yang jadi menteri, ada yang jadi penasihat presiden, ada yang masuk ke partai-partai jadi anggota DPR. Saking banyaknya yang masuk ke anggota DPR, sampai ada yang berhasil menjadi ketua Komisi 9. Ketua Komisi 9 DPR RI anak PKI tulis buku. Judulnya Anak PKI Masuk Parlemen. Buku yang kedua berjudul Aku Bangga Jadi Anak PKI. Kurang ajar atau tidak? Aku bangga jadi anak PKI. PKI dulu yang mengkhianati negeri ini. Dia bangga, saudara. Tapi jadi anggota dewan. Dua buku ini sudah saya laporkan ke Mabes Polri. Sudah saya laporkan. Tapi sampai sekarang, karena sudah kita baca dan juga sudah dipelajari oleh para ahli hukum kita, itu memenuhi unsur
pidananya, ada penyebaran, ada semangat daripada komunisme yang diajarkan di dalam buku itu. Membangkitkan kembali yang masih dilarang di Republik ini. Tapi sampai sekarang orang ini belum ditangkap. Lalu kita lihat lagi yang berikutnya. Adanya gerakan-gerakan menyebarkan logo-logo PKI. Kemudian ada lagi yang menggambarkan film-film. Mereka buat film yang memutargabalikan fakta. Jadi kalau kita nonton film itu, kita lihat bahwasannya PKI itu benar. Justru PKI korban, yang jahat itu TNI dan umat Islam. Yang jahat itu TNI dan umat Islam yang membantai PKI. Tapi bagaimana kejahatan PKI dulu membantai umat Islam, itu nggak disebut di dalam film itu, saudara sekalian. Ini kejahatan luar biasa dan sekarang ditonton di seluruh kampus-kampus Republik Indonesia, universitas, perguruan tinggi, itu film disetel di sana. Kenapa target film ini? Film judulnya Senyap. Judul Senyap ini disetel di kampus-kampus. Karena sekarang sejak reformasi, kurikulum tentang PKI di pelajaran SD, SMP, SMA udah dihapus. Sejarah perjuangan bangsa, pahlawan revolusi, dulu kan ada begitu. Ada dulu sejarah, saudara sekalian. Dihapus SD, SMP, SMA. Makanya kalau kita tanya sekarang anak-anak SD kita, PKI apa, nggak tahu dia. SMP, SMA ditanya apa itu komunis, nggak paham. Bahkan dulu ada film G30 SPKI setiap tanggal malam 30 September. Disetel seluruh Indonesia melihat sebagai hak masyarakat untuk mengetahui sejarah bangsanya. Betul apa tidak? Dicabut juga, saudara. Berarti dari kurikulum pendidikan dihapus. Film dihapus. Bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Ini berarti sekarang sejarah bangsa tentang sejarah kelamnya udah hampir hilang ini. Sekarang tinggal anak-anak kampus. Supaya anak-anak kampus itu yang masih pernah nonton film G30 SPKI atau pernah belajar tentang sejarah PKI, disetel film itu, rubah mindsetnya saudara sekalian, bahwa PKI tidak bersalah. Saya mau nanya, kira-kira kalau kondisi seperti ini bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Sekarang begitu ada usaha, kita dapat informasi mereka ingin melegalisasi PKI di Republik Indonesia ini dengan cara apa? Menekan pemerintah Indonesia untuk minta maaf kepada PKI. Dari presiden ke presiden, Presiden Megawati ditekan suruh minta maaf kepada PKI. Kemudian Presiden SBY, untung tidak terjadi karena tekanan kaum muslimin dan TNI cukup keras. Lalu di zaman Jokowi juga begitu, mereka menekan Presiden Jokowi untuk minta maaf kepada PKI. Kalau pemerintah sampai minta maaf kepada PKI, berarti PKI tidak bersalah, maka pemerintah berhak untuk melegalisasi kembali PKI di Indonesia dan ikut kontes pemilu lagi di Indonesia, lalu berhak PKI mengambil lagi harta-harta yang disita, lalu mereka berhak minta ganti rugi kompensasi terhadap pengebirian hak politik mereka selama ini. Mereka rencananya dapat ganti rugi satu orang 1 miliar kali 1 juta, berapa tuh? Ya, kalau mereka jumlahnya 1 juta, setiap seorang 1 juta dikasih 1 miliar, berapa tuh? Hitung sendiri ya.
Banyak. Kira-kira kalau mereka dikasih uang sebanyak itu bisa nggak mereka menang dalam pemilu? Bisa atau tidak menang dalam pemilu? Itu salah satu langkah trik licik mereka. Akhirnya umat Islam di Jakarta dan ormas-ormas yang lainnya bersama-sama dengan ormas-ormas anti PKI yang lain, kita demo, kita datangi lagi Jokowi. Tapi anehnya Jokowi nggak mau nemuin kita. Dia suruh menteri-menteri yang lain. Nggak mau nemuin dia. Urusan PKI nggak mau nemuin. Lalu yang kita sayangkan, ternyata gambar DNID muncul belakangan ini di Bandara Soekarno-Hatta, saudara. Dimunculin gambar DNID. Baru sekarang ini muncul di uang 100 ribuan. Muncul lambang Palu dan Arit yang mereka samarkan. Maksudnya apa? Maunya apa? Jelas?